Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqam minha zawjaha fabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah syukur kita aturkan kepadanya, salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi Tarbiyatul Aulad dari kitab Kaifa Nurabbi Auladana wa ma huwa wajibul aba wal abna, bagaimana mentarbiyah anak-anak kita dan apa kewajiban orang tua dan anak. Kitab dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, masih kelanjutan arahan bimbingan orang tua ketika anaknya sudah beranjak kepada masa pernikahan. Kesimpulannya, nikah merupakan solusi. Tetapi kendala sering terjadi. Entah kendala pendidikan, entah kendala pendanaan, entah kendala kepentingan orang tua, entah kendala belum menemukan dari pencariannya. Dan kendala itu banyak, dan ujian itu banyak. Memang macam amal soleh itu adalah banyak, dan kehidupan seolah tidak bisa diteori, tapi dijalani, dipahami, dicarikan solusi. Dijalani, dipahami, dicarikan solusi. Di teori mbuh sopora, tapi kalau dijalani, dipahami, dicarikan solusi, asalkan mujahadah, Allah memberikan janji tenanan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang siap berpayah-payah bekerja keras di jalan kami, maka akan diberikan solusinya. Mungkin orang ketika masuk masa nikah syahwatnya siap, mentalnya siap, tapi rong duwe duit, atau duwe duit orang tuanya belum siap. Nyapa? Aku dadi mbah isin sik kenomen. Apa enak? Ada, sapa ndak ero. Namanya problem itu luas pembahasannya.
Atau semuanya sudah siap tapi cari gak ketemu-temu, golek ra cetuk-cetuk. Salah satu sisi ternyata syahwatnya menggebu, walaupun itu tidak semua orang tapi ada, karena kadar syahwat orang per orang berbeda-beda. Dan masing-masing orang bisa merasakannya seperti apa kadar memang menjalaninya. Kemudian apabila terpaksa belum menemukannya, belum bisa menjalaninya, walaupun solusi-solusi sebagian telah kita sampaikan. Apa solusi-solusi kemarin? Puasa. Solusi yang lain, tidak harus berbiaya mahal. Maharnya mengajarkan ilmu pun juga bisa. Masalah rezeki, ya belajar nyanggone manuk. Yang penting pagi hari sudah zikir, baru terus cari rezeki, yakin pagi itu kesempatan terbukanya berkah ilahi akan diberi, ya kan? Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Namanya berkah itu bukan jumlahnya banyak, tapi cukup. Makanya cukup dengan berkah, bukan dengan jumlah. Renek poso, renek poso, nanti akan terselesaikan. Itu perbuatan Nabi, renek poso. Justru dengan puasa itu kuat. Sampai Nabi SAW itu beberapa hari tidak makan, menggunakan bahasa Allah memberikan makan dan minum. Bentuknya bukan real makan minum turun dari langit, tapi apa? Semangat yang Allah memberikan kekuatan. Kemarin sudah kita sampaikan, bocah cilik seneng dolanan nganti lali mangan ngombe. Itu di luar bocah seneng ngono ki. Ngono ki diwek dolan ngono, waktunya zuhur ramangan ngono ki ya biasa-biasa wae. Nanti wonge mau muring-muring. Dolan lali mangan. Etes-etes saja, pada mereka itu lek ra ngono ki biasanya mek nglilin njaluk mam. Tapi lek ngono kuwi gak butuh. Itu kan termasuk jenis berkah kan. Sebenarnya solusi itu ada, tapi nggak semua orang itu mampu, nggak semua orang itu ngerti. Maka itu solusi itu banyak. Sekarang kita masuk di halaman 31. Pada poin yang kedua, di antara solusi yang ditawarkan ketika syahwat sudah menggebu tapi dana belum siap, atau orang tua belum siap, atau mencari belum ketemu. Walaupun dana siap, orang tua siap, uangnya siap, tapi lek cari belum ketemu, ini tidak bisa dipaksakan. Bisa dipaksakan. Dana iso golek utangan. Anak nggak butuh perwalian yang laki-laki. Artinya untuk keselamatan itu ada prioritas, maknanya begitu. Tapi lek golek belum ketemu, golek silian bicarane. Duwe iso golek silian, tapi golek rong ketemu ora iso golek silian. Nah dia nyilih. Anak bang apa jenenge? Bang silian. Gak ada bang. Senada itu, apa saja ditawarkan? Kita baca at-tasaitu wat-tasami. Diilustrasikan dengan at-tasait.
Dari kata sa'uda punya mana naik, qad wazan fa'ala, sa'ada itu. Makna bahasa penaikan. Wat tasami dari kata sama yasmu sumuwun, qad wazan tafa'ala, tasama yatasama tasamiyun. Sama langit itu juga punya mana penaikan. Ada yang menerjemahkan sublimasi dan peninggian. Artinya langkah yang lebih tinggi daripada yang telah disebutkan. Solusi yang ada bertahap. Ibarat orang itu berobat, itu kadar dari dosis itu ditingkatkan. Iki wis, sepertinya kok belum mujarab, ya dosisnya ditambahi. Zakara ulama'un nafsi menyebutkannya, pakar ilmu jiwa, anal gharizata al jinsiyata, sesungguhnya naluri seks fil insan yang ada pada diri manusia, yumkinu itu memungkinkan apa itu bacaannya? Tasa'udiyha wa tarakkiyatiha. Tarakkiyah, tasa'udi. Ibaratnya berobat diniatkan pada level atasnya. Artinya secara penelitian dilewatkan masa itu dengan penyaluran, dengan kegiatan yang ada di atasnya, sehingga tidak melewati solusi penyaluran, tetapi pada peringkat yang lebih di atasnya lagi. Kenapa? Ya istilahnya memang solusi itu banyak. Istilahnya di atas langit masih ada langit. Fa'idha lam yatasyasar laka azzawaju, fa'idha maka apabila lam yatasyasar belum mendapatkan kemudahan laka buat kamu azzawaju, penyaluran insting seks jimaknya melewati pernikahan. Fala taqrab ala fahisyata, maka kamu jangan mendekati perbuatan keji. Ya nanti puncaknya bisa zina. Karena zina itu macamnya banyak. Karena juga ada yang tanya, zina itu apa? Zina mata itu apa? Yang itu butuh penjabaran. Nanti ada puncak zina. Ada zina muqaddimah, ada zina puncak zina, dan keduanya telah dilarang. Pelarangan zina adalah wala yaznun, termasuk sifatnya ibadur rahman adalah wala yaznun, mereka tidak zina. Pendekatnya Allah juga menyebutkan wala taqrabuz zina, perkara yang bisa mengantarkan ke sana. Dan semuanya itu masuk kategori keji. Nah karena sasarannya kepada perzinaan, praktek pelaksananya atau pengantarnya semuanya akan diberikan nama zina. Sehingga ada istilah itu zina mata, zina telinga, zina mulut, zina tangan, zina kaki, zina pikiran, puncaknya zina kelamin. Yaitu laki dibikin suka kepada perempuan dan sebaliknya, karena
untuk terwujudnya regenerasi memang butuh adanya bahan manusia dari laki dan perempuan, sehingga pernikahan itu fungsinya ke sana, sehingga terjadi perbuatan pencampuran. Sehingga ketika ditanyakan apa itu maknanya jima, artinya adalah perbuatan laki perempuan menyebabkan kehamilan. Itu ketika didefinisikan jima begitu. Perbuatan laki perempuan menyebabkan apa? Kehamilan. Jima ada yang halal yaitu menikah, jima ada yang haram yaitu belum menikah. Dan jima belum menikah itu namanya zina. Jima belum menikah namanya zina. Perbuatan pengantarnya apa? Ya tentunya banyak. Apa pengantar yang paling utama? Allah pun juga telah mengantisipasi supaya nggak menjadi pengantar. Apa pengantar yang paling utama? Apa? Mata. Apa firman Allah Ta'ala? Kul lil mu'minin yaghuddu absarahum wa yahfadzu furujahum. Terus berikutnya yang lain lagi, kul lil mu'minat liyaghdudna min absarihin wa yahfadzna furujahun. Laki perempuan semuanya diperintahkan tundukkan mata, jaga kehormatan, jaga farji. Jangan sampai khitan ketemu khitan itu namanya jima, tapi belum halal, nanti namanya zina. Itu jauhi semuanya. Itu pengantarnya sudah tidak boleh. Mata pengantar yang paling utama. Itu dalil dari ayat. Kalau dalil dari peribahasa apa? Dari mana datangnya lintah? Ya dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Ya dari sawah turun ke yang luyur yang sawah. Dari mata turun ke hati. Sehingga hasil penelitian ketika dilihat dari cara iblis merusak, anak buahnya disebar untuk membuat pengerusakan, dan masing-masing lapor hasil pengerusakannya. Berhasil ini itu, kamu belum apa-apa. Tapi apabila ada yang lapor, saya berhasil menceraikan fulan dan fulana. Wah, kamu baru anak buahku. Kenapa? Karena sudah punya pengalaman pribadi ketika disapi. Kangennya itu nggak bisa timpet, nggak kena timpet, akalnya bisa hilang, nanti bisa zina. Makanya Umar bin Khattab kepada suami yang ditugaskan terjun ke medan perang itu setiap 4 bulan diulih nih, karena pernah merazia rumah, yang nunggu di rumah itu berat, lakinya pun juga berat, mereka bersualayan perkara yang diharamkan. Apa bersualayan? Jambu. Kesimpulannya dilayani dewi. Bukan bersualayan itu golek bojo yang sualayan, bukan. Pas bayaran malah blonjo-blonjo, ya bukan. Tapi kebutuhan syahwatnya ditandangi sendiri. Kan juga termasuk perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan. Jadi semua pengantarnya itu belum dapat, dan semuanya telah mendapatkan pendeteksian. Makanya apa yang belum mendapatkan, makanya supaya menempuh wa alaika bitasami dengan langkah-langkah berikutnya. Tingkatkan dosisnya. Apa itu bentuknya? Wa huwa antunafisa an nafsika bijuhdin, yaitu kamu
kerja keras mengendalikan nafsumu, ruhiyin antah yang bersifat ruh, bahwa dia antunafisa, kamu kerja keras mengendalikan an nafsika, nafsumu bijuhdin, dengan kepayahan, kegiatan-kegiatan rohani, rohiyin, semisal kasolati, sibukan untuk sholat, wasaumi, sibukan untuk puasa, wa qiraatil Quran, sibukan untuk membaca Quran. Ada sahabat yang sibuk ini akhirnya wis gak ada kesempatan nyedeki bojone. Kisahnya siapa? Kisahnya Abdullah bin Amr bin As. Waktunya bengi habis untuk sholat, siang untuk puasa, dirabene gak kesinggul. Abu Darda juga sama, dikunjungi oleh Salman Al-Farisi. Bahasa gampangnya, Mbak, dadi istri pating selembreh, nah bojone nyawang kaya sepet yang meripat. Sing nyawang ya sopo, bojo ra butuh. Untuk apa berdandan? Kisah yang lain, 3 orang yang bertamu pada Nabi SAW, tanya-tanya bagaimana ibadahnya Nabi SAW. Satu mengatakan, aku lek bengi sholat terus. Sita mengatakan, aku lek siang puasa terus. Satunya, aku ra nyedeki bojo, repot wae. Itu bila dijadikan solusi boleh, tapi dijadikan gaya hidup enggak boleh. Sama atau beda? Solusi dan gaya hidup beda. Solusi memang ada kasus itu sebagai solusinya. Tak puasa terus, solusi memang ada dalilnya. Puasa sholat juga demikian, baca Quran juga demikian. Tapi gaya hidup sengaja meninggalkan semuanya, alasannya kurang pahala, akhirnya dan begitu pahalanya full, nah itu yang tidak diperbolehkan. Itu namanya man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang benci pada perilakuku, maka dia tidak termasuk orang yang menempuh dari bimbinganku, nggak termasuk umatku. Artinya umat yang tidak menempuh perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sengaja meninggalkan, tidak boleh. Namanya gaya kehidupan, tidak boleh. Tapi kalau solusi mengendalikan sahabatnya boleh, yaitu disibukkan untuk sholat, bengi sholat terus, siang untuk puasa terus. Karena wa alai bisyam fa innahu wija, wajib untuk puasa itu sebagai benteng. Kan nggak ada kan kaifiatnya puasa seperti apa. Yang penting muncul poso, muncul poso, muncul poso, berapa? Lambo mutlak itu. Itu untuk mengendalikan dengan ditinggikan langkah-langkah berikutnya. Demikian juga wa qiraatil Quran, membaca Quran. Membaca Quran tidak boleh sewengi khatam. Standarnya sesasi pisan, maksimal sesasi ping 3. Kecuali untuk bulan Ramadan, Imam Syafi'i 1 Ramadan khatam 60 kali, sedina pindu. Berapa jam kira-kira? Sedina khatam pindu. Imam Syafi'i mampu. Dengan begitu nanti terkendali sahabatnya. Nyapa waktu ini ingin maca Quran. Sisa liyane kesel. Imam Syafi'i mampu. Berapa jam? 1 jam 4 juz. Seberapa jam 1 juz. Kenapa? Mampu membaca cepat dalam bentuk murojaah, bukan membaca manual. Yang baca manual ya rada suwi. Imam Syafi'i belum balik sudah hafal Quran, bacaannya fasih. Maka sebatas untuk merojaah itu mungkin seberapa jam 1 juz, 1 jam 4 juz, 7 jam setengah, 30 juz, 15 jam
Khatam 2 kali. Sisanya 9 jam untuk tidur, untuk ini itu. Kan terkendali kan? Itu kegiatan kelas tinggi bisa seperti itu. Untuk mengendalikan syahwatnya. Puasa bisa setiap hari untuk kasus itu. Sholat pun juga demikian. Bengi kesel dilerekne, ketika kesel nggak mikir. Itu namanya solusi ruhiyah. Sehingga dengan begitu nanti keinginan untuk kepentingan syahwat penyalurannya terkendali. Demikian juga wal hadisi an-nabawiyyi, mempelajari hadis-hadis Nabi dengan menghatamkan Sahih Bukhari, menghatamkan Sahih Muslim, Kutubus Sittah. Sapa? Apa? Kutubus Sittah sak liyane Bukhari Muslim. Apa liyane sing papat? Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Gunakan untuk menghafalkan hadis Kutubus Sittah. Itu berpotensi waktunya nanti bisa habis. Wasirati ala atoroti, demikian juga sejarah Nabi yang sangat harum. Wagori, dan juga bacaan yang lain. Wab'au bil ingkitait, atau dengan cara memutuskan diri ilal alma, menuju kepada kesibukan, wal inghimasi, dan menenggelamkan diri fil bahas, di dalam mengadakan penelitian, sehingga waktunya tercurah untuk itu. Au bitafarruq, atau itu disalurkan lirrasmi al-asghali, untuk membuat gambar-gambar yang nanti bisa menyibukkan karena butuh ketelitian. Karsmil manadhori, seperti gambar pemandangan alam. Lil anhari, mungkin gambar sungai, kan butuh ketelitian kan ya. Ditulis sawang cedhek ngono kaya ora enek fungsine, tapi sangko kadoh kaya hidup-hidup po. Itu kan butuh ketelitian. Wal asyari, dan aneka ragam pohon. Wal jibali, dan juga gambar-gambar dari pegunungan. Al khaliyati, yang itu sepi, kosong, minal ashos, dari gambar makhluk. Kenapa di sini penawarannya kok banyak, termasuk di dalam terjun ke alam seni? Karena Muslim itu memang karakternya banyak. Ada yang bisa khidmat atau asik di dalam baca Quran, ada yang asik menghafalkan hadis, ada yang asik sholat. Kan kecenderungannya kan berbeda-beda kan. Ketekunannya di bidang ibadah kan berbeda-beda. Enek sing maca Quran kuat tapi kon poso wetenge rata kuat. Dan semisal itu. Au amalin tharayatin minatuf ar-raqiq au ghariha, atau bentuk pekerjaan yang lain-lainnya, semisal membuat tuf yang sifatnya ringan dan yang lain-lainnya. Ini tentunya memang untuk duf yang sifatnya itu diperbolehkan. Untuk acara nikah kan boleh kan, walaupun nggak semua orang itu butuh, dan itu tidak harus, tapi ada orang itu kadang memanfaatkannya, dan itu tidak termasuk jenis jual beli alat-alat musik. Kenapa? Memang diizinkan. Itu diantara solusi untuk mengalihkan kebutuhan syahwatnya ketika duit orang siap, atau orang tua belum siap, atau duit orang tua siap, sauangnya siap tapi golek belum ketemu, nanti bisa dialihkan ke situ. Apa kira solusi yang lain yang mungkin ulama juga menganjurkan? Bahasa di atas itu adalah dari ulamaun nafs, dari pakar ilmu jiwa, memberikan solusi seperti itu. Kalau dari pakar ulama yang betul-betul ulama, solusi untuk kasus seperti ini apa? Itu bila dibaca di tulisan Syekh Bakar Ibn Abdillah Abu Zaid, Syekh Utsaimin yang mensarah diantaranya,
untuk mendapatkan status sebagai ahli ilmu. Ahli ilmu sama ahli ibadah sama atau beda? Ahli ilmu sama ahli ibadah sama atau beda? Apa bedanya? Apa kesamaannya? Dua punya kesamaan, tiga yang spesial. Dua punya kesamaan, satu pemahaman dalil. Amal ini, dalil ini, amal ini, dalil ini, amal ini, dalil ini, itu sama. Yang kedua diamalkan. Bila sudah punya dua ini namanya ahli ibadah. Kalau ahli ilmu apa? Punya yang ketiga, apa? Dakwah. Makanya perbedaan antara ahli ilmu dan ahli ibadah itu seperti ya bumi dengan langit. Bumi tidak bercahaya, langit mabyur dengan bintang. Beda kan? Atau perbedaannya seperti Nabi dengan salah seorang sahabat, tidak bisa disamakan. Itu antara ahli ilmu sama ahli ibadah itu beda. Dua punya kesamaan, masing-masing terikat ibadah, wajib berdasarkan dalil. Maka semata sudah tahu dalil kemudian beribadah, namanya sudah jadi ahli ibadah. Tapi untuk menjadi ahli ilmu ini dalam artian spesial dengan dakwahnya, ilmunya menyebar, cara mencari ilmunya itu spesial. Cara mencari ilmunya ahli ibadah gimana? Datang ke majelis, dibacakan dalil, diberi contoh praktek, paham, praktek, selesai. Apal porambuh, lali waca tulisannya. Tapi lah ahli ilmu nggak begitu cara belajarnya. Ada 6 langkah yang disampaikan oleh Syekh Bakar Ibn Abdillah Abu Zaid. Apa? 1. Ini pengajaran untuk tahap ibtidaiyah, pemula, belajar dari dasar. Apa langkah pertama? Hifdzul Mukhtarat. Buku yang dalam bentuk ringkasan dihafal nih. Yang ketika orang menyusun kurikulum itu nanti akan ada tingkatan-tingkatannya. Itu dihafal nih gitu. Kalau bahasa Arab apa yang dihafal nih? Tingkatan paling dasar. Matan jurumiyah dihafal nih. Siapa sing hafal matan jurumiyah? Wah, gue ora hafal nih. Dihafal nih. Engko sak ndhuwure Alfiyah Ibnu Malik Nadoman Sewu. Berarti nadoman anak kotrun nada. Siapa itu? Al-Qasim atau siapa itu? Nanti fikihnya apa-apa-apa, nanti tafsirnya apa-apa dan sebagainya. Termasuk kitab usul tafsir hafal. Ya pondok ngulang usul tafsir rong sila hafal, lek maca paham. Dan banyak orang dakwah itu tidak punya ilmu usul tafsir, makanya itu kesimpulannya ngaco, nggak punya dasar. Sepur kon merakur ren rele terus kon melaku nek ngendi lho ya. Ngaji tafsir kok gak punya ilmu usul tafsir, sepur kon melaku tapi rong dipasang rel terus piye terusan. Ngaco. Di masyarakat banyak yang seperti itu. Kuasai dulu ilmu usul tafsir. Langkah pertama, hifdzul mukhtasar, hafalkan dulu. Yang ini sekolahnya spesial, sebatas belajar untuk membimbing ibadah, tinggal lihat jadwal kajian, temanya apa, teko selesai. Tetapi kalau sebagai calon dai, nanti bukan sebatas ilmu beramal, tapi dakwah, ndak iso ganti-ganti majelis, ndak iso. Ini belum selesai, ndak oleh pindah. Pindah ini sudah mumpuni.
Akhirnya itu dalam bentuk mondok, gak oleh pindah kemana-mana. Apa yang ada kuasai. Reso ya ora munggah, pengen munggah hafalane dhisik. Nek pancen sebatas pengen iso tenanan, kadang rong iso njaluk pinter masalah ya. Ora tunggahne metu lah. Ora tunggahne metu. Jarene gurune larang nilai. Atau bahasa macam-macam. Yang kedua, Zabtul Mustahar ma'as syekh, yaitu memantapkan muhtasar bersama syekh ma'as syarhi, bersama syarahnya. Berarti muhtasar, buku ringkesan yang sudah dihafalkan tadi itu dipahami maknanya sampai betul-betul mantap bersama syekh yang mumpuni, bersama syarahnya. Berarti bukan sebatas hafal, tapi hafal syarahnya di depan syekh yang ilmunya mumpuni. Itu langkah yang kedua. Lalu langkah yang ketiga, adamul istighal ila ghairi li sukmihi atau apa gitu. Enggak boleh pindah kepada materi yang lain hanya gara-gara bosannya. Enggak boleh pindah kepada yang lain hanya gara-gara apa? Bosannya. Enggak boleh itu. Makanya sering cah pondok merotoli masalah ini. Kenapa? Bosan. Ya memang penggayane memang bosan nih, ngapal nih, memahami, ya mek kuwi, ya gampang bosan ya. Makanya bila dilihat dengan nilai, pondok itu suksesnya bukan berapa outputnya, tetapi penelurannya yang nanti akan betul-betul menjadi dai. Kira pondok sing gawe dhewe santrine nganti 50.000 niku kira metune dadi apa ngono lho. Sing paling akeh yang ibate ro geleng-geleng ngono. Dilabrak karo Trans 7 geger. Akhirnya banyak yang hijrah ke manhaj salaf. Ceritane ngono penerurane mbuh urung dapat survei. Tapi isu berkembang ada seperti itu. Lalu yang keempat, bila ilmu dasar belum punya, nggak boleh meningkat kepada ilmu atasnya. Pelajaran kelas 1 ra iso, nggak oleh munggah kelas 2. Itu bahasa gampangnya. Kemudian yang kelima, apa yang dipelajari harus bisa mengambil manfaat dan dijadikan kaidah, harus mengambil fawaidnya yang itu dijadikan kaidah. Faidahnya ini yang faidah itu menjadi kaidah. Itu kunci. Itu kunci. Itu langkah yang kelima. Lalu langkah yang keenam, optimis bisa dan nanti akan semakin ditingkatkan. Optimis bisa dan nanti harus semakin ditingkatkan. Alhamdulillah iso munggah, alhamdulillah iso munggah, alhamdulillah iso munggah. Itu harus ada semangat, harus ada azam. Itu 6 langkah. Bila orang itu sudah menempuh 6 langkah ini waktunya habis, nggak mikir syahwat ini. Habis ini, nggak mikir syahwat. Ngapal nih, menguasai bahasa nih, harus dikendalikan sikap bosan, nggak oleh pindah kecuali sudah tuntas, nggak boleh meningkat atasnya kecuali sudah selesai dasarnya, harus tahu faidahnya, dihafalkan faidah itu menjadi kaidah, dan semangat ini iso kudu berikutnya. Bahkan di situ juga ada anjuran berikutnya di dalam matan kitab Khilyah li Thalibil Ilmi. Apa itu? Waktunya habis untuk kegiatan. Waktunya habis untuk apa? Kegiatan. Sejak dari subuh sampai waktu qailulah. Kapan waktu qailulah? Qailulah itu adalah istirahat siang ketika kesel di duha terbesar sedikit sebelum zuhur.
jam 11-an. Keselepo digledakne sakser 5 menit biar. Itu namanya qailullah. Enggak berapa lamanya nanti masuk zuhur. Atau ketika benda ditegakkan, bayang-bayang di barat, tingginya benda sama bayang-bayang sama, ya setengah 11-an sekitar itu. Itu kerja ketisuk wis kesel, anak-anak onto wis kepanasan, istirahat di kala itu sedikit sebelum zuhur itu namanya qailullah. Nanti setelah selesai sholat yang 5 ada dars, selepas zuhur ada dars, selepas asar ada dars, selepas maghrib ada dars, selepas isya ada dars. Kapan selesainya? Dars sesudah isya. Nggak ada, sesudah isya nggak ada. Dars sebelum sesudah zuhur, dars sesudah subuh ya, dars sesudah zuhur, dars sesudah asar, dars sesudah maghrib, dars sesudah isya nggak ada. Karena yang paling bagus sesudah isya itu langsung istirahat. Tapi dars sesudah maghrib ini panjang, nganti isya disebut dengan atamah. Jam piro isya atamah? Kita jam 10-an, baru kira ngelilini. Nanti bangun sholat malam sudah, syahwatnya nggak muncul. Ini termasuk solusi kelas tinggi ini lah ya, untuk mengendalikan syahwat. Sehingga apabila pengen rapi belum bisa, pakai sistem ini, pakai sistem itu. Bahkan di situ juga ada yang menganjurkan sebaiknya thalibul ilmi itu yaisu hayatan hazban. Apa? Gak usah rapi. Gak usah rapi. Pancen pengen mendalami ilmu yang mumpuni, ada himbauan. Koreksinya bagaimana? Di sini bukan kesempatan koreksi. Saya cerita enek sing menyampaikan pesan begitu. Bukannya saya memesankan lagi. Ya, saya memesankan tentang rabio gitu loh ya. Laki lera iso ya baru ngono. Ada yang sampai seperti itu. Siapa kisahnya ulama waktunya habis untuk cari ilmu sampai bujang. Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Imam Qurtubi punya Al-Bayan. Nah, ya, bukan Al-Qurtubi, siapa? Al-Bayan itu, tafsir Al-Bayan itu tulisan siapa itu? Imam Tobari Al-Andalusi itu. Termasuk itu jenis-jenisnya yang seperti itu. Kenapa? Waktunya tadi habis untuk menghafal. Sebuah kesibukan yang bersifat terus. Untuk kasus-kasus itu silahkan. Maka dengan demikian itu nanti syahwatnya akan teredam. Ini tadi bicara tentang apa? Solusi syahwat bergejolak tapi belum mendapatkan penyalurannya. Nah, kita kembangkan dengan pemahaman seperti itu. Antara nasihat dari pakar ilmu jiwa sampai dari pakar di dalam ilmu syar'i di dalam cara belajar. Semisal kita nukilkan siapa tadi? Fatwa dari Syekh Bakar Ibn Abdillah Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Fatwa yang kayak begitu itu bisa dijumpai di sana. Demikian poin kedua yang kita kaji di kesempatan kali ini. Untuk berikutnya apa, insya Allah bisa kita sambung di waktu depan. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Udah masuk waktu zuhur, istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.